Oke, saya Ustadz Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya maksudkan saya ingin mengajak belajar dengan murid-murid saya, yaitu belajar tentang materi ilmu nahwu. Karena belajar di kelas ya waktunya sangat pendek, maka tidak ada salahnya kalau kita bikin konten pembelajaran untuk tujuan pembelajaran sebagai wujud cinta kita terhadap materi nahwu. Materi yang akan kita bahas sepertinya masih mengulang. Pada pelajaran sebelumnya sudah pernah kita bahas dan sekarang kita perdalam lagi, yaitu kita akan bahas tentang satu istilah mufid. Apa sih itu mufid? Kita dapat satu istilah dalam nahwu, yaitu istilah mufid. Jika kita ditanya sama Pak Guru, apa sih itu mufid? Yang kamu pahami, yang kamu ketahui tentang mufid itu apa? Maka anak kelas 4 harus bisa berkomentar, harus bisa menjawab bahwa yang dikatakan mufid adalah susunan kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna sempurna, yang memiliki cukup makna, yang sudah bisa dimengerti maksudnya, artinya, maknanya oleh pendengar. Itulah mufid. Kalau anak-anak belajar di dalam bahasa Indonesia tidak ketemu mufid, di dalam bahasa Inggris tidak ketemu mufid, tapi dalam bahasa Arab ketemu dengan yang namanya mufid. Bahwa mufid adalah kata yang disusun, kata yang tersusun, yang sudah memiliki makna sempurna, sehingga pendengar akan mendapat satu pemahaman dari makna yang dimaksud. Itulah mufid. Paham gimana anak-anak? Apa itu mufid? Susunan kata dalam bahasa Arab yang memiliki cukup makna, memiliki makna sempurna, sehingga pendengarnya bisa mengerti, bisa paham dari yang dimaksud oleh pembicara atau kata yang diucapkan. Itulah mufid. Dan ternyata mufid ini merupakan bagian syarat daripada kalam, bahwa kalimat itu bisa disebut kalam. Kalam bisa disebut kalam atau disebut kalimat apabila terpenuhi syarat-syaratnya, antara lain adalah mufid. Kalau kita sebut semuanya ada 4 kan dulu syaratnya kalam itu. Ada lafad, ada murokab, ada mufid, dan ada wadai. Maka mufid ini termasuk syarat kalam yang nomor 3. Kalau di dalam kalimat itu sudah ada mufid, maka sudah disebut kalam, sudah bisa disebut kalimat, tidak bisa diragukan lagi. Nah, karena itu mufid perlu difahami oleh anak-anak karena bagian daripada syarat suatu kalam. Oke, kita sudah paham ya tentang mufid sebagaimana yang sudah dijelaskan Pak Guru. Ialah susunan kata dalam bahasa Arab yang sudah memiliki makna dengan sempurna. Itulah mufid. Setelah kita paham tentang definisi ataupun pengertian mufid, nah Pak Guru sekarang akan membuat soal pilihan ganda untuk anak-anak jawab dengan benar. Tidak boleh salah, harus dijawab dengan tepat. Seperti apa soalnya? Berikut soalnya. Berikut ini yang termasuk contoh mufid adalah titik-titik. A. At-thalibu, artinya seorang murid. B. Qama Zaidun, artinya Zaid telah berdiri. C. Al-kitabu, artinya kitab.
D. Sajaratun, artinya pohon. Saya ulang lagi, ada soal pilihan ganda yang butuh dijawab dengan tepat. Awas tidak boleh salah. Berikut yang termasuk contoh mufid adalah A. At-Thalibu, B. Koma zaitun, C. Alkitabu, D. Sajaratun. Ayo pilih, tebak, mana kira-kira jawaban yang benar? Apakah At-Thalibu, apakah Koma zaitun, apakah Alkitabu, apakah Sajaratun? Nah, tentu jawaban yang benar adalah Koma zaitun, pilihan B. Koma zaitun, Zaid telah berdiri, sehingga kalimatnya menjadi berikut. Contoh mufid adalah koma zaitun. Maksudnya koma zaitun ini merupakan contoh mufid. Mengapa demikian? Karena sudah memiliki makna yang sempurna, yaitu Zaid telah berdiri. Karena tadi dikatakan bahwa mufid adalah susunan kata yang memiliki makna dengan sempurna, maka koma zaitun ini termasuk susunan kata. Ada koma, ada zaitun, disusun menjadi kalam koma zaitun dan memiliki struktur i'rab. Koma itu fi'il madhi, zaitun itu fa'ilnya. Ada struktur dalam kalimat fi'il fa'il dan memiliki arti yang sempurna, ialah Zaid telah berdiri. Maka koma zaitun ini termasuk contoh mufid. Untuk itu, kalau anak menjawab At-Thalibu, salah. At-Thalibu ini bukan contoh mufid karena hanya satu kata, maka tidak memiliki struktur kalimat. Begitu juga kalau memilih Alkitabu juga salah, karena Alkitabu itu bukan contohnya mufid, mengingat Alkitabu hanya berdiri sendiri, tidak disusun dengan kata yang lain, sehingga belum memiliki makna yang sempurna. Demikian juga Sajaratun juga bukan merupakan contoh mufid karena berdiri sendiri, kata ini belum disusun dengan kata yang lain, sehingga tidak membentuk arti yang sempurna. Maka contoh yang benar adalah koma zaitun. Inilah contoh mufid yang dimaksud. Oke, mantap. Gimana, sudah jelas anak kelas 4? Semoga demikian, amin. Dan terus tonton video yang langka ini. Tetap semangat belajar bersama dengan saya, Ustadz Muntaha. Jangan pernah menyerah, apalagi putus asa. Salam dari saya, salam apa adanya dan bukan ada apanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.